The 100 Part 9. Di padang pasir yang luas, seorang asing menemukan Jaha yang tergeletak tak berdaya. Mengira bahwa Jaha telah tewas. Ia mengambil pion catur dari dalam saku Jaha. Mendadak Jaha meraih tangan orang asing itu dan mengambil kembali pion caturnya. Sementara itu, Griff masih berjalan bersama Anya dan menanyakan kenapa Anya tidak membunuhnya. Anya menjelaskan bahwa ia ingin Griff menjelaskan apa yang orang-orang Moonwither atau orang gunung itu lakukan kepada mereka. Griff kembali mengajak Anya untuk bekerja sama karena apa yang mereka memiliki tujuan yang sama. Obrolan mereka terhenti saat penjaga Moonwither menemukan mereka di hutan dan berusaha menangkapnya. Anya segera mengajak Griff untuk berlari. Di lain sisi, Bellamy, Murphy, Finn, dan Monroe dan Sterling masih berjalan sesuai arahan dari Grounder yang sempat mereka tahan. Bellamy mengingatkan Finn yang nampaknya kehilangan kendali atas dirinya. Monroe lalu menghentikan perdebatan mereka karena tepat di depan mereka bangkai-bangkai manusia tergeletak. Bellamy mengatakan bahwa bangkai-bangkai itu berasal dari stasiun The Ark. Di ujung jalan yang mereka lalui, mereka menemukan bangkai kapal dari The Ark yang berarti bahwa pendaratan mereka gagal. Saat hendak bergegas pergi, mereka mendengar suara seseorang dari bawah tebing. Sterling dan Monroe melihat bahwa ada seorang perempuan yang masih hidup jatuh di tebing. Sterling yang mengenal gadis itu bergerak untuk menolongnya. Sementara Finn kembali berdebat dengan Bellamy karena ia merasa tidak punya waktu untuk menolong Mel. Keduanya sepakat untuk menolong Mel setelah menolong Griff dan yang lain. Sayangnya Sterling sudah terlanjur turun untuk menolongnya. Di camp Alpha, Sinclair baru saja mengaktifkan setrum pada pagar yang telah selesai dipasang di sekitar camp. Ia mengingatkan kepada semua orang untuk tidak mendekati pagar itu. Sinclair lalu menghampiri Raven di ruang medis dan mengabarkan kepadanya bahwa Abby telah memperbolehkannya bekerja untuk membangun pemancar radio. Kondisi kaki Raven yang lumpuh tidak membuat Raven berhenti menjadi orang yang produktif. Kembali ke Jaha yang rupanya dibawa gadis bernama Zoran ke tempat tinggalnya. Di sana Zoran memberi Jaha minum dan berkenalan dengannya. Saat kedua orang tua Zoran datang, Jaha dipaksa keluar karena mereka tidak menerima orang asing. Beralih ke Anya yang membawa Griff ke sebuah kubangan lumpur dan memintanya untuk melumuri badannya dengan lumpur itu. Anya mengatakan bahwa bau tubuh Griff tercium oleh para penjaga dari gunung itu. Sementara itu, tali yang Sterling ikatkan di pohon nampaknya kurang kuat. Sterling berhasil turun ke bawah dan hampir meraih Mel. Namun sayangnya talinya lepas dan membuat Sterling terjatuh ke dasar jurang itu. Bellamy berusaha menenangkan Mel dan mengatakan bahwa ia akan segera membantunya. Bellamy kembali berdebat dengan Finn karena mereka telah menghabiskan banyak waktu di sana. Bellamy mengatakan bahwa mereka mungkin telah kehilangan teman-teman mereka, namun setidaknya gadis itu masih bisa ditolong. Bellamy lalu meminta mereka untuk mencari barang-barang bekas yang bisa digunakan sebagai tali. Di lain tempat, Jaha kembali terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ia masih berada di tempat yang sama. Ibu Zoran bernama Sina lalu menjelaskan bahwa suaminya memintanya untuk membiarkan Jaha bersama mereka. Sina lalu memberikan Jaha makan berupa serangga yang mirip dengan kecoa. Dengan raut muka yang pasrah, Jaha memaksa dirinya untuk memakan makanan itu. Saat tengah makan, Zoran masuk tanpa menggunakan cadarnya dan mengabarkan bahwa ia menemukan makanan. Jaha terkejut karena kedatangan Zoran yang mendadak dan wajah Zoran yang berbeda dari manusia pada umumnya. Zoran lalu bergegas pergi dari sana. Jaha meminta maaf dan Sienna menjelaskan apa yang terjadi pada Zoran. Rupanya Sienna dan keluarganya meninggalkan kawanannya demi bisa merawat anak mereka. Anak-anak yang terlahir seperti Zoran seharusnya ditinggalkan di alam dan dibiarkan diambil kembali oleh alam untuk memperbaiki garis keturunan. Di lain tempat, Raven sampai di ruang mesin dan bertemu dengan Wick di sana untuk bekerjasama bersama membuat pemancar radio. Wick rupanya telah merancang desain yang akan mereka kerjakan juga membuatkan kaki palsu untuk Raven, namun ditolak olehnya. Perkenalan keduanya nampaknya berjalan kurang bagus. Di hutan, Griff dan Anya heran karena penjaga Moonwither itu masih mengikuti mereka. Anya menyangka bahwa mereka mengikuti jejak Griff dan berniat untuk membunuh Griff.
Namun Griff membela diri dan menjelaskan bahwa para penjaga itu bukan mengikuti mereka namun melacak mereka. Anya lalu menyadari bahwa ada benjolan di tangannya yang menurut Griff itu adalah alat pelacak yang ditempel di badan Anya. Griff menawarkan bantuan untuk melepaskannya. Namun Anya menggigit tangannya sendiri dan mengeluarkan alat itu dari dalamnya dengan mudah. Di lain tempat, Bellamy terlihat mulai turun dengan tali seadanya untuk menolong Mel. Sementara itu Murphy, Finn, dan Monroe memegang talinya untuk bersiap menarik Bell dan Mel. Di ruang kerjanya, Raven berdiskusi bersama Wick yang berujung pada inisiatif Raven untuk memperbaiki pemancar radio mereka. Wick membujuk Raven agar mau memakai alat bantu jalan yang ia buat. Namun Raven mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan itu. Setelah sampai di tiang pemancarnya, Raven bersiap dan mulai naik ke atas. Meskipun Wick berusaha meyakinkan Raven bahwa ia tidak perlu melakukan itu, Raven tetap naik. Wick hanya bisa memantau Raven dari bawah. Baru beberapa langkah, Raven nampaknya mulai merasa dirinya kewalahan dan tidak bisa melakukan lebih jauh dari itu. Dengan berat hati, Raven kembali turun dan meninggalkan Wick untuk menenangkan dirinya sendiri. Di tengah jalan, tali yang mereka sambung putus. Untungnya Murphy masih memegang tali itu. Finn dan Monroe segera membantu Murphy untuk menarik Bell dan Mel. Cobaan mereka tidak sampai di situ karena mendadak mereka mendapat serangan dari Grounder. Finn lalu memberikan senapan kepada Monroe untuk melawan mereka sembari ia dan Murphy menarik Bellamy. Diavolo sta succedendo? Resistate! I terrestri! Sono tra gli alberi, mira! Di tengah kepanikan itu, Monroe terkena panah Grounder. Murphy sempat berpikiran untuk melepaskan Mel karena mereka tidak bisa mengangkatnya. Namun tiba-tiba sebuah trompet berbunyi yang mengingatkan Bellamy dengan kabut kuning beracun. Finn dan Murphy meminta Monroe untuk kembali membantu mereka menarik tali, hingga akhirnya Bellamy dan Mel berhasil diselamatkan. Mereka berniat untuk berlindung dari asap sebelum Octavia datang, dan Bellamy menyadari bahwa Octavia lah yang meniup trompet itu untuk mengusir para Grounder. Di Camp Alpha, Wick berusaha mendorong kembali semangat Raven. Wick berharap agar kelumpuhan Raven tidak membuatnya berhenti memanfaatkan kecerdasan yang ia miliki. Salah satu caranya adalah dengan menerima bantuan darinya. Akhirnya Raven pun memakai alat bantu jalan dari Wick dan terbukti bahwa itu bisa membantunya. Raven lalu mendapatkan ide untuk menaikkan pemancar mereka. Di lain tempat, Jaha berusaha memperbaiki hubungannya dengan Zoran. Jaha lalu mengajak Zoran berbicara dan memintanya untuk tidak perlu memakai cadar saat berbicara dengannya. Jaha lalu memberikan pion catur yang ia bawa kepada Zoran dan menceritakan saat ia mengajari putranya bermain catur. Sena bertanya di mana anak Jaha, dan Jaha pun menjawab bahwa putranya telah meninggal karena ia mengutamakan orang-orangnya. Bagi Jaha, orang-orang yang ia pimpin dan anaknya sama-sama penting. Di hutan, Griff menukar posisi dengan Anya. Ia memanfaatkan obat bius yang ia ambil saat penjaga Moonwither berusaha menembaki mereka. Griff melepaskan ikatan tangannya dan mengikat tangan Anya. Kembali ke Zoran yang meminta Jaha untuk segera pergi karena beberapa orang datang ke wilayah mereka. Zoran berpikir bahwa mereka datang karena melihat Jaha terjatuh dari langit. Zoran mengatakan bahwa Jaha harus segera pergi sementara ia dan keluarganya bisa menjaga diri mereka sendiri. Di lain sisi, Bellamy membantu Mel sementara Octavia mengobati luka panah dari Monroe. Octavia menjawab pertanyaan Murphy mengenai Lincoln bahwa Lincoln sudah tidak ada. Octavia lalu mengajak teman-temannya untuk segera pergi karena Grounder pasti akan kembali datang. Bellamy akan membawa Monroe dan Mel pulang ke camp. Mereka pun berpisah karena Finn dan Murphy akan tetap melanjutkan perjalanan mereka. Di lain sisi, Griff berhasil kembali ke kapal camp pertama. Bersama dengan Anya, ia menemukan pesan yang menyebut namanya di dinding kapal, namun tulisannya sudah pudar. Di belakangnya, terlihat Anya bangun dan bergerak mendekatinya. Keduanya lalu terlibat perkelahian hingga akhirnya Griff yang sudah babak belur berhasil melumpuhkan Anya.
Ia hendak menusuk Anya sebelum ia melihat sebuah balon udara dari kejauhan. Griff sadar bahwa sinyal itu berasal dari camp orang-orang The Art. Ide tersebut rupanya berasal dari Raven untuk menaikkan pemancarnya. Meskipun Sinclair memuji idenya, Bernie datang dan menembak balon udara itu. Ia mengatakan bahwa Ken mempertaruhkan nyawanya untuk bernegosiasi dengan Grounder. Namun mereka malah membuat posisi camp terlihat oleh Grounder. Bernie lalu memerintahkan semua anak buahnya berjaga di sekitar pagar. Rupanya ayah Zoran yang membawa orang jahat yang Zoran maksud. Jaha tidak berlari karena Sina mengatakan jika Jaha lari maka ia dan keluarganya akan disiksa oleh orang jahat itu. Jaha pun pasrah meskipun Zoran memohon kepada Jaha untuk berlari menyelamatkan dirinya. Rupanya Sina menukar Jaha dengan seekor kuda untuk ia ditumpangi menuju ke kota cahaya. Setelah Jaha menyerahkan dirinya, terlihat ia mendapat pukulan dari orang jahat itu yang membuatnya seketika terjatuh. Di lain sisi, Griff dan Anya sampai di camp Alpha. Griff meyakinkan Anya bahwa orang-orangnya akan bersedia bekerja sama dengan kawanan Anya untuk menyerang Moonwither, dan berharap kawanan Anya juga mau melakukan hal yang sama. Griff lalu melepaskan Anya dan memintanya untuk segera pergi. Baru beberapa langkah Anya pergi. Anya dan Griff mendapat tembakan dari penjaga camp Alpha. Tak lama penjaga camp datang dan langsung melumpuhkan Griff. Penampilan Griff yang sudah sangat kotor membuat mereka nampaknya tidak mengenalinya. Terlihat Bernie bersama anak buahnya membawa tahanan baru, seorang perempuan dengan kondisi yang sudah babak belur penuh luka. Abby datang dan mengamati gadis itu hingga akhirnya ia menyadari bahwa itu adalah putrinya Griff. Singkat cerita, Abby dan Jackson membersihkan dan mengobati lukanya, sementara Bernie datang dan meminta maaf kepada Abby karena ia sama sekali tidak mengenalinya. Griff lalu menanyakan Finn dan Bellamy kepada Abby. Abby menjawab bahwa ada 6 orang teman Griff yang ditemukan termasuk Finn dan Bellamy. Griff seketika menangis haru karena ia berpikir kalau Finn, Bellamy dan ibunya telah tewas. Jasper terlihat mendatangi Wallace dan menanyakan Griff. Wallace menjelaskan bahwa Griff melarikan diri dan ia tidak bisa mengerahkan anak buahnya untuk mencari seseorang yang tidak mau tinggal di Moonwither. Wallace memperbolehkan Jasper jika ingin mencari Griff dan bisa kembali ke Moonwither setelahnya. Beralih ke Ken yang terlihat sedang menanam pohon terakhir di stasiun The Art ke tanah. Ken lalu memberi minum kepada Grounder tahanannya dan mengatakan bahwa dia harus minum agar bisa membantu mereka menghentikan pembantaian yang terjadi. Setelahnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju camp Grounder. Di camp Alpha, Griff terbangun setelah tidur selama 10 jam. Abby menjelaskan bahwa ia menjadi kanselir setelah Ken yang menggantikan Jaha meninggalkan camp 2 hari yang lalu untuk bertemu Grounder. Ken berniat untuk menyelamatkan anak-anak lain melalui cara diplomatik dengan para Grounder. Griff kembali menjelaskan bahwa bukan Grounder yang menyandra teman-temannya, melainkan Moonwither. Griff bangun dan ingin segera menolong mereka, namun Abby mengatakan bahwa Griff masih harus istirahat. Datang Bernie yang mengabarkan bahwa ada pergerakan dari hutan utara, namun bukan Grounder. Setelah Abby dan Griff keluar, rupa yang datang adalah Bellamy dan Octavia yang membawa seorang anak lain. Setelah berpelukan dengan Raven yang baru ia temui, Griff langsung berlari dan memeluk Bellamy. Griff menanyakan Finn kepada Bellamy. Bellamy menjawab bahwa Finn masih mencari Griff. Di hutan, rupanya Finn dan Murphy masih mengintai camp Grounder. Finn menyusun rencana untuk menyelamatkan teman-temannya yang ia kira disandra oleh Grounder. Sementara itu, Murphy terus mengatakan kepada Finn bahwa bisa saja teman-temannya itu tidak di sana atau bahkan sudah mati. Kembali ke camp Alpha di mana Abby, Sinclair, dan beberapa orang tengah berdiskusi untuk misi penyelamatan ke Moonwither. Abby memutuskan untuk mengirim tim penyusul Ken, namun ia tidak berniat untuk menyusul Finn dan Murphy. Hal itu membuat Griff menyanggahnya. Perdebatan keduanya pun terjadi. Ditambah Bellamy datang dan mengingatkan bahwa Abby lah yang membantu Finn keluar untuk mencari Griff, namun ia malah tidak mau menyelamatkannya. Jackson datang dan meminta Abby untuk segera ke ruang medis. Sebelum pergi, Abby mengatakan kepada Bernie agar tidak ada siapapun yang keluar dari camp. Singkat cerita, Bellamy dan Griff menemui Raven di belakang camp. Raven membawakan mereka perlengkapan dan datang Octavia yang mengatakan bahwa ia akan ikut dan menjadi penunjuk jalan menuju camp Lincoln. Bellamy pun setuju. Setelahnya Raven meminta bantuan Wick untuk mematikan setrum di pagar camp agar tim Bellamy bisa keluar dengan aman.
Adegan beralih ke Monty yang mengajak Jasper untuk pergi mencari Griff setelah mengetahui apa yang terjadi. Namun kelihatannya Jasper tidak mau meninggalkan Mount Wither dan mencari Griff karena sudah terlanjur nyaman di sana. Datang Maya yang kemudian meminta Jasper untuk tidak pergi. Hingga mendadak alarm berbunyi dan wajah Maya tiba-tiba menjadi merah. Jasper bertanya apa yang terjadi dan Maya menjelaskan bahwa ada kebocoran radiasi yang membuat kulitnya terbakar. Jasper dan Monty segera berteriak meminta tolong. Singkat cerita, Maya ditangani oleh Dr. Singh, namun ia mengatakan bahwa kondisi Maya cukup parah dan membuatnya tidak bisa menangani Maya dengan perawatan standar. Dr. Singh mengatakan bahwa mereka harus membuat sirkulasi darah Maya melalui sistem peredaran darah Jasper untuk bisa menyelamatkan Maya. Monty menahan Jasper yang kelihatannya mau melakukan hal itu untuk Maya, namun Jasper tak berniat untuk menolongnya. Di hutan, Bellamy memperhatikan Octavia dan Griff yang tengah beristirahat. Griff bangun dan Bellamy mengajaknya berbincang mengenai Finn. Bellamy menjelaskan bahwa sejak kehilangan Griff, Finn berubah. Bahkan ia tanpa ragu membunuh seorang Grounder yang mereka sandra. Dan berlalu begitu saja setelahnya. Meskipun Griff merasa bahwa itu bukan Finn, namun yang diceritakan Bellamy memang benar adanya. Bellamy lalu menanyakan teman-temannya yang ada di Mount Wither. Mereka sadar mereka tidak punya banyak waktu. Maka dari itu keduanya harus segera menemukan Finn. Octavia bangun dan mengatakan bahwa mereka juga harus menemukan Lincoln. Ia lalu mengajak Bellamy dan Griff untuk melanjutkan perjalanan. Finn nekat mengambil menerobos camp Grounder dan membakar tempat penyimpanan makanan Grounder untuk mengalihkan perhatian mereka. Selagi mereka menyisir camp. Saat tengah menyelinap, mereka ketahuan lalu Finn memanfaatkan Grounder itu untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Salah satu orang maju yang rupanya adalah Nico. Finn mengatakan bahwa tidak perlu ada korban karena ia hanya menginginkan teman-temannya kembali. Nico menjawab bahwa teman-teman Finn tidak ada di sana. Finn lalu meminta untuk menyisir sekeliling camp. Sementara itu Lincoln diikat di sebuah bed dan mendapat suntikan demi suntikan dari Cake yang kelihatannya menyiksa Lincoln. Lincoln berusaha melawan namun ia tidak bisa melawan karena kencangnya ikatan pada tubuhnya. Di ruang medis, Jasper sudah siap untuk membantu perawatan Maya. Dr. Singh sempat keceplosan membuat Monty heran kenapa dia bisa mengetahui efek yang dirasakan Jasper jika ia baru melakukannya. Dr. Singh lalu mempersilahkan Monty untuk kembali ke kamarnya karena prosesnya akan lama. Namun Monty tetap menunggu Jasper di sana. Di camp Alpha, Abby menghampiri Raven dan menanyakan mengenai kepergian Griff. Raven menjawab bahwa ia tidak mengetahui hal itu. Abby lalu menampar Raven dan mengatakan bahwa setelah apa yang telah dilewati oleh Griff tetaplah anak-anak. Raven menanggah opini Abby karena menurutnya Griff bukan lagi anak-anak setelah Abby mengirimnya ke bumi. Sesampainya Ken dan timnya di Camp Grounder, terdapat sebuah peringatan kepada pendatang untuk tidak membawa senjata apapun. Ken lalu melemparkan senjata yang ia bawa dan memerintahkan dua pengawalnya untuk pulang ke camp. Setelah keduanya pergi, Ken melepaskan ikatan Grounder yang ia bawa. Namun Ken malah mendapat bokem dari Grounder itu hingga tersungkur ke tanah. Singkatnya, Ken sudah berada di Camp Grounder, namun ia dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Di dalam, Ken bertemu dengan Jaha yang dirantai kakinya. Beralih ke Camp Grounder di mana Finn masih menelusuri satu persatu ruang di sana, sementara Murphy menjaga para Grounder itu agar tetap aman. Finn menemukan pakaian teman-temannya dan langsung menodongkan senapan ke Nico. Finn berpikir bahwa teman-temannya pasti pernah disandra di sana. Nico lalu menjelaskan bahwa ia hanya pernah bertemu dengan Octavia dan mereka tidak pernah menyandra teman-teman mereka yang lain. Tidak terima dengan jawaban itu, Finn mendorong seorang remaja di samping Nico dan menginjaknya, berharap ia akan mendapat informasi lain yang diharapkan. Murphy berulang kali mengingatkan Finn bahwa teman-temannya memang tidak ada di sana dan lebih baik pergi dari sana selagi mereka bisa. Finn akhirnya mendengarkan Murphy dan melepaskan remaja itu. Kembali ke Lincoln yang menjalankan tahap kedua, di mana ia harus berebut sebuah dosis suntik dengan Grounder lain. Keduanya dilepaskan dan harus saling bertarung untuk mendapatkan dosis itu. Lincoln berhasil membunuh lawannya itu dan segera menyuntikkan sendiri obat itu kepadanya. Di lain sisi, Maya akhirnya pulih dan kembali sadar setelah ditangani oleh Dr. Singh. Dr. Singh menjelaskan bahwa Jasper yang menolongnya.
King datang memanggil Dr. Singh untuk berbicara di luar. Setelah kepergian Dr. Singh, terlihat Jasper mulai mengalami muntah-muntah setelah menolong Maya. Di luar, Dr. Singh dipertemukan dengan Wallace. Dr. Singh dianggap telah melanggar perintah Presiden Wallace atas aksinya melakukan eksperimen terhadap Jasper. Sebelumnya, Wallace telah mewanti-wanti Dr. Singh untuk tidak bereksperimen terhadap kawanan Jasper. Namun, Dr. Singh menyanggah pendapat itu dengan mengatakan bahwa untuk apa mereka dibawa ke sana jika mereka tidak dimanfaatkan. Dr. Singh juga menjelaskan bahwa eksperimennya berhasil dan 47 anak lainnya bisa dimanfaatkan segera. Setelah itu, Wallace mengakhiri obrolannya dengan Dr. Singh dan menanyakan kebocoran radiasi yang terjadi di asrama kepada King. King mengatakan bahwa sistem penyaring udara tidak berfungsi dengan baik dan akan segera King perbaiki. Dari obrolan keduanya diketahui bahwa King adalah putra dari Wallace. Di akhir obrolannya, King mengatakan pendapatnya bahwa ia akan menggunakan anak-anak itu untuk kepentingan orang-orangnya. Adegan kembali memperlihatkan Finn dan Murphy yang masih berada di Campgrounder. Murphy berusaha meyakinkan Finn bahwa hanya karena pakaian teman mereka ada di sana bukan berarti mereka disandra di sana. Mereka lalu membicarakan mengenai Grounder bermata satu yang sempat menjadi tahanan mereka. Nico lalu menjelaskan bahwa itu adalah Delano yang merupakan orang licik dan seorang pencuri serta berasal dari kaum terbuang. Nico menjelaskan bahwa mereka adalah alat balas dendamnya. Murphy kembali meyakinkan Finn bahwa apa yang dikatakan Nico masuk akal dan mereka harus segera pergi dari sana. Keduanya pun pergi. Namun dari belakang salah satu anggota Nico yang geram berniat untuk memukul mereka. Finn lalu memberondong orang itu dengan tembakan. Bellamy dan Griff mendengar suara itu membuat ketiganya bergerak lebih cepat. Karena aksi Finn, beberapa orang yang lain langsung bergerak untuk menyerang Finn, yang membuat Finn tanpa basa-basi menambah jumlah korban yang ia bunuh. Murphy berusaha mengajak Finn pergi, namun Finn yang kesetanan terus menembaki orang-orang tak bersalah. Tak lama, Bell dan Griff datang. Octavia yang melihat banyak korban berjatuhan di sana, termasuk Artigas yang ia kenal, segera menghampirinya. Semua orang di sana terlihat menangis histeris karena kehilangan teman-teman mereka. Sementara itu, Finn yang akhirnya menemukan Griff berjalan ke arah Griff. Sayangnya, Griff tidak lagi mengenali siapa orang yang ada di depannya itu. Griff nampak tidak percaya atas pembantaian yang baru saja Finn lakukan. Dibuka dengan Griff dan Bellamy yang tengah berdiskusi mengenai jalur yang akan mereka lewati untuk bisa masuk ke Mount Wither. Bellamy lalu menanyakan Finn kepada Griff. Griff menjelaskan bahwa mereka sama sekali belum berbicara sejak bertemu, karena Griff tidak tahu harus bagaimana. Datang Finn menghampiri keduanya membuat Bellamy lalu pergi meninggalkan mereka. Finn lalu menanyakan rencana apa yang akan Griff lakukan untuk pergi ke Mount Wither. Belum berbincang banyak hal, Murphy datang. Murphy berusaha membaur dengan Finn dan Griff, meskipun respon keduanya masih kurang baik kepadanya. Finn mengatakan bahwa mereka melakukan apa yang harus dilakukan, dan setelahnya ia pergi meninggalkan Griff dan Murphy. Griff mengatakan kepada Murphy bahwa hanya karena mereka semua telah memaafkannya, bukan berarti ia juga memaafkannya. Raven datang dan meminta Murphy untuk pergi dari sana. Raven mengabarkan bahwa Mount Wither mengacaukan sinyal radio mereka yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan The Earth. Raven lalu membawa Griff untuk melihatnya saat Bernie dari kejauhan melihat pergerakan keduanya. Setelah mendengar penjelasan dari Raven, Griff menyadari bahwa Mount Wither yang sengaja membuat Exodus hancur. Raven mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghindari gelombang tersebut. Namun jika ia bisa menemukan pemancarnya, ia bisa membuatnya meledak. Mendadak datang Abby bersama Bernie yang mengatakan bahwa tidak ada yang boleh pergi dari camp. Mereka akhirnya terlibat perdebatan karena Griff tetap pada pendiriannya untuk pergi dari camp dan menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya Abby mengizinkan putrinya pergi dengan syarat ia akan ikut bersamanya. Bernie menyangka Abby mengingat bahwa serangan Grounder bisa datang kapanpun dan mereka harus berusaha mengamankan camp sebisa mereka. Abby berpikir bahwa Ken telah berhasil bernegosiasi dengan pemimpin Grounder. Sementara itu, Bernie berpendapat bahwa Ken bisa saja sudah mati dan para Grounder itu tengah bersiap menyerang mereka.
Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke Mount Wither. Di lain sisi, Dr. Singh tengah melaporkan hasil observasinya terhadap Maya. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan teorinya, darah Jasper 8 kali lebih efektif dan akan membuat Maya dapat bertahan hidup di bumi. Dr. Singh meminta persetujuan Wallace untuk melanjutkan eksperimen itu kepada 47 anak yang lain. Cake pun setuju dengan saran Dr. Singh, namun Wallace tetap tidak setuju dengan ide itu. Setelah sedikit berselisih pendapat dengan Cake, Wallace lalu meninggalkan ruangan itu dan mengatakan bahwa ia hendak mencari sukarelawan untuk melakukan eksperimen Dr. Singh. Di dalam, Cake mengatakan kepada Dr. Singh bahwa jika anak-anak itu tidak bersedia menjadi volunteer, mereka akan tetap melakukan eksperimen itu bagaimanapun caranya. Beralih ke tim Abby bersama anak-anak muda yang tengah menyelusuri hutan untuk menyelamatkan teman-temannya. Terlihat Abby memahami Griff yang mengkhawatirkan Finn. Keduanya berbincang membahas Finn sepanjang perjalanan itu. Di dalam penjara bawah tanah, Jaha menyarankan Ken untuk berhenti berusaha melepas rantai di kakinya, yang memang tidak akan semudah itu dilepaskan. Jaha meyakinkan Ken bahwa mereka harus bertahan hidup demi tugas lain yang harus mereka selesaikan. Meskipun mereka tidak diberi makanan dan air selama 2 hari, Jaha meyakinkan Ken bahwa mereka bisa melewatinya, mengingat mereka sudah terbiasa tanpa air di stasiun The Ark. Beberapa orang datang menghampiri keduanya di dalam penjara. 2 orang terlihat langsung memukuli Jaha. Ken menghentikannya dengan mengatakan bahwa mereka datang dengan damai. Seorang grounder lain mengatakan bahwa mereka membutuhkan darah dari salah satu tahanan itu. Ia memberikan pisau untuk digunakan Ken dan Jaha saling membunuh. Setelah itu mereka meninggalkan keduanya bersama seorang wanita bernama Lexa. Jaha mendekati Lexa dan menanyakan apa yang terjadi. Lexa menjelaskan bahwa pemimpinnya menginginkan keadilan, dan jika salah satu di antara Jaha atau Ken tidak ada yang mau mengambil pisaunya, maka pemimpinnya yang akan menggorok leher keduanya dengan pisau itu. Beralih ke Jasper yang didatangi oleh Wallace. Wallace mengawali obrolannya dengan memuji keberanian Jasper menolong Maya. Wallace lalu menjelaskan bahwa ia berharap Jasper bisa menginspirasi teman-temannya yang lain untuk melakukan hal yang sama demi membantu Mount Wither. Beralih ke hutan di mana kelompok Abby sepakat untuk beristirahat hingga esok hari. Abby lalu menyadari bahwa Bellamy dan Octavia tidak lagi bersama mereka. Griff lalu menjelaskan bahwa mereka mencari jalan masuk menuju Mount Wither. Abby lalu mengutus 2 penjaga untuk mencari keduanya. Finn berniat ikut dengan membawa senapan, namun Raven dan Griff menahannya dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan Finn di sana. Finn rupanya tahu bahwa mereka sengaja menahan Finn agar mereka bisa terus mengawasinya. Finn yang kesal lalu melemparkan senapannya dan pergi meninggalkan mereka. Griff menyusulnya berniat untuk menenangkan Finn, namun tiba-tiba kabut kuning datang dan membuat mereka berlari menuju bunker. Di lain tempat, 2 penjaga Abby berhasil menemukan Bellamy dan Octavia yang masih mencari reruntuhan yang dimaksud oleh Griff. Saat kedua penjaga tengah membujuk mereka untuk kembali ke grup, kabut kuning menghampiri mereka membuat Bellamy meminta penjaga itu untuk segera menggelar tendanya. Namun Octavia menemukan pintu menuju reruntuhan yang mereka cari. Mereka lalu berusaha membuka pintu itu dan segera masuk untuk berlindung dari kabut kuning. Sayangnya seorang penjaga yang masih sibuk dengan tendanya terlambat untuk masuk. Di bunker, Griff melihat seorang mayat grounder tergeletak di lantai. Finn segera mencari kain untuk menutup mayat itu, sementara Griff terlihat sedih menyadari bahwa Finn benar-benar telah berubah. Abby dan Raven berlindung dalam tendanya sambil berusaha menghubungi Griff. Raven menjelaskan bahwa mereka sudah dekat dengan sumber pemancar, membuat sinyal jarak dekat mereka juga terganggu. Namun uniknya Raven menemukan sebuah gelombang yang bisa terdengar jelas. Raven mengatakan bahwa setelah meretas enkripsi gelombang itu, ia bisa mendengarkan Mount Wither. Di dalam, Bellamy dan timnya sepertinya menemukan sebuah garasi. Bellamy lalu mengajak kedua penjaga yang bersamanya untuk mencari pintu masuk ke Mount Wither. Seorang penjaga lalu memberikan 1 pistolnya kepada Bellamy agar mereka bisa berpencar.
Beralih ke bunker di mana Finn berusaha meyakinkan Griff bahwa semua orang akan baik-baik saja karena mereka membawa tenda. Finn lalu menyatakan bahwa sekarang tatapan Griff kepadanya berubah seolah Griff tengah menatap seorang musuh. Finn lalu mengatakan bahwa ia menunggu saat yang tepat untuk memberikan sesuatu kepada Griff. Namun ia merasa kalau waktu itu tidak akan pernah terjadi. Finn lalu mengembalikan jam tangan milik Griff dan mengatakan bahwa ia paham seberapa berartinya barang itu untuk Griff. Di mes, Jasper tengah membujuk teman-temannya untuk menjadi sukarelawan di Mount Wither. Namun sepertinya ia tidak mendapat respon baik oleh teman-temannya. Mereka meninggalkan Jasper satu persatu hingga Monty yang terlihat kecewa dengan Jasper mengatakan bahwa ia akan menyusul Griff. Maya datang dan menyapa keduanya sambil menunjukkan kertas bertuliskan, "Bersikaplah normal," karena mereka mendengarnya. Maya lalu memberikan kode kepada keduanya untuk mengikutinya. Setelah masuk ke tempat aman, Maya menjelaskan bahwa kebocoran radiasi kemarin bukan sebuah kecelakaan, melainkan disengaja untuk melakukan eksperimen terhadap salah seorang dari mereka. Maya lalu berniat memberitahu mereka apa yang dimaksud dengan perawatan standar. Melalui ventilasi udara, Jasper dan Monty menyaksikan ratusan grounder dikurung dan beberapa digantung terbalik di sebuah ruangan luas. Maya mengatakan bahwa alasannya memberitahu mereka adalah ia takut jika Jasper akan menjadi target berikutnya. Mereka mencari solusi untuk masalah itu hingga akhirnya Jasper mengatakan bahwa ia tidak akan pergi meninggalkan yang lain untuk menjadi korban. Jasper memilih untuk menjadi volunteer. Di tendanya, Raven berhasil membobol sistem komunikasi Mount Wither, membuatnya bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dari obrolan itu, ia dan Abby menyadari bahwa kabut kuning itu adalah senjata dari Mount Wither untuk menyerang mereka. Abby lalu memberikan perintah kepada Sersan Porter untuk merakit bom yang akan ia gunakan untuk menyerang menara Mount Wither. Namun Raven mengatakan bahwa jika Abby meledakkan menaranya, mereka tidak lagi bisa mendengarkan apa yang orang gunung itu rencanakan. Tapi jika tidak dihancurkan, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan The Ark, padahal mereka membutuhkan bantuan. Di garasi, Scott dan temannya masih menyisir lokasi hingga mendadak mereka mendapatkan serangan dari 2 orang Reapers. Mendengar suara teriakan, Bell dan O segera berlari mencari sumbernya. Mereka menemukan senjata milik 2 penjaga sebelum akhirnya melihat 2 orang Reaper yang tengah menikmati daging Scott. Seorang Reaper itu berhasil dilumpuhkan oleh Bellamy. Saat hendak menyerang seorang Reaper lain, O menghentikan Bell karena menyadari bahwa itu adalah Lincoln. Octavia menghampiri Lincoln karena tidak mengetahui Lincoln telah dirubah menjadi Reaper oleh orang gunung. Namun pada akhirnya Octavia dan Bell pergi meninggalkan Lincoln setelah melumpuhkannya. Beralih ke Jaha yang masih berusaha menemukan cara lain untuk berdamai dengan Grounders. Jaha mendiskusikan cara lain berupa barter, namun Ken malah mengambil pisau itu dan memberikannya kepada Jaha agar Jaha segera membunuhnya. Keduanya sempat berdebat sebelum akhirnya Ken menyayat tangannya sendiri. Jaha menghentikan aksi Ken dan meminta bantuan kepada Lexa. Setelah membalut luka Ken, Jaha mengambil pisau itu dan menodongkannya kepada Lexa. Di lain sisi, Bellamy dan Octavia bersembunyi di dalam mobil sambil bertanya-tanya bagaimana bisa Lincoln berubah menjadi Reaper. Tiba-tiba Lincoln kembali datang, namun sepertinya tidak melihat Bellamy dan Octavia di dalam mobil. Setelah Lincoln pergi, Bellamy menenangkan Octavia dan berjanji bahwa mereka akan mendapatkan Lincoln kembali. Kembali lagi ke penjara di mana para penjaga kembali datang saat Jaha berhasil menodongkan pisaunya ke Lexa. Rupanya Lexa adalah pemimpin di sana dan mengatakan bahwa perdamaian yang dibawa Ken memang tulus. Namun ia harus menggunakan Jaha untuk mengirim pesan kepada kawanan Ken. Setelah mereka memukuli Jaha dan mengamankan Jaha, Lexa mengatakan bahwa pembantaian yang terjadi harus dibalas. Di sisi lain, Bellamy dan Octavia menjalankan aksinya untuk mendapatkan Lincoln kembali. Octavia bertugas menarik perhatian Lincoln dan setelah Lincoln datang, Bellamy akan melumpuhkannya. Bellamy memutuskan untuk membawa Lincoln pulang ke camp.
Beralih ke bunker di mana Finn mengajak Griff pergi karena kabutnya telah hilang. Griff terus memandangi mayat Grounder yang telah dibunuh oleh Finn. Di Mount Wither, Jasper menemani Monty dan teman-teman yang lain untuk menjadi volunteer untuk Mount Wither. Wallace memuji kerja bagus Jasper sebelum ia pergi menemui Dr. Singh dan Cake. Tak berselang lama, Dr. Singh pergi. Wallace lalu mendekat ke Cake dan menanyakan keterlibatan Cake dalam kebocoran radiasi kemarin. Ia mengancam akan membunuhnya jika terbukti bahwa anaknya itu menjadi dalang di balik kebocoran tersebut. Adegan beralih ke Finn dan Griff yang kembali ke Abby dan Raven. Abby menjelaskan bahwa Raven menemukan solusi lain dengan mendengarkan obrolan di Mount Wither untuk menyelamatkan 47 orang yang masih hidup. Tak berselang lama, datang seorang ke sana yang rupanya adalah Jaha. Kedatangan Jaha membuat semua orang yang ada di sana kaget, terlebih dengan kondisinya yang babak belur. Jaha mengatakan bahwa ia membawa pesan dari seorang pemimpin. Pergi atau mati dalam waktu 2 hari. Terlihat Kenan yang baru saja sadar dan menyadari bahwa dirinya ada di luar Mount Wither. Sejenak ia panik, namun kemudian ia menikmati keindahan bumi yang baru pernah ia lihat. Rupanya Kenan dipantau oleh Dr. Singh dan Cake dari Mount Wither melalui kamera pengintai yang ada di dekatnya. Tak beberapa lama, gerimis mulai membasahi tubuh Kenan dan kulit Kenan membuatnya memerah. Kenan mendekat ke arah pintu dan memohon untuk masuk karena ia merasa sakit. Cake berniat untuk membantunya, namun Dr. Singh mengingatkan bahwa Kenan bisa saja membocorkan apa yang mereka lakukan. Cake pun mengurungkan niatnya. Dr. Singh menyebut eksperimennya terhadap Kenan sebagai pengorbanan demi kebaikan. Di camp, Abby berusaha mencari cara lain segera pergi atau mati. Sementara Jaha berusaha meyakinkan Abby bahwa musuh mereka tidak main-main dengan pesan yang ia bawa dan pilihan terbaik adalah segera pergi dari sana. Abby tidak ingin pergi karena mereka masih harus menyelamatkan anak-anak di Mount Wither dan Ken yang masih ditahan oleh Grounder. Birnie lalu datang dan mengatakan bahwa orang-orang di luar gelisah dan membutuhkan nasihat dari kanselir. Abby sepakat untuk keluar bersama Jaha dan menenangkan warganya bersama. Abby membuka pidatonya dengan membenarkan rumor yang telah didengar oleh warganya. Abby dan Jaha belum membuat keputusan sehingga mereka hanya meminta warganya untuk berkemas. Berjaga jika nanti mereka harus terpaksa pergi. Griff tidak setuju jika mereka harus pergi dari camp karena teman-temannya masih membutuhkan bantuan mereka. Abby dan Jaha selesai berpidato dan mereka bergegas masuk kembali ke camp. Bellamy datang dan menghampiri Griff. Bellamy mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Griff sekarang di dropship dan memintanya untuk membawa kotak medis. Setelah Bell pergi, Finn mengatakan kepada Griff bahwa ia merasa bersalah karena telah menyerang camp Grounder dan membuat mereka akan segera menyerang balik. Griff berusaha menenangkan Finn sebelum akhirnya Finn meminta Griff pergi menemui Bell. Singkat cerita, Bellamy dan Griff sampai di dropship dan Griff terkejut melihat Lincoln yang sangat agresif berusaha lepas dari katanya. Griff lalu menyadari bahwa orang gunung itu bukan hanya mengendalikan Reaper, tapi juga sengaja membuat Reaper sebagai prajurit mereka. Di Mess Mount Wither, Jasper, Monty, dan beberapa teman yang lain tengah mendiskusikan cara untuk bisa selamat dari sana. Mereka membahas segala kemungkinan yang ada, hingga akhirnya mereka harus mencari kebenaran sendiri dengan kembali menjadi kriminal. Saat tengah mengamati apa yang terjadi pada Lincoln mengejang. Octavia lalu mengatakan bahwa ia sempat menembak kaki Lincoln. Griff beralih ke leher Lincoln dan menemukan bekas jarum suntik. Saat berusaha mendekat, rantai pengikat Lincoln lepas dan kekacauan pun terjadi. Lincoln berubah menjadi sangat kuat dan kejam. Hingga akhirnya Octavia memukulnya menggunakan besi karena Lincoln terus memukuli Bellamy. Beralih ke Abby yang rupanya sudah memutuskan untuk pergi dari camp. David, seorang penjaga, memohon kepada Abby
untuk diizinkan tinggal di camp karena anaknya masih berada di Monwither. Namun jika Abby melakukan itu, sama artinya Abby memberi tugas David untuk mati. Abby kembali memperjelas perintahnya kepada David, lalu ia pun pergi. Di sisi lain, Dr. Singh dan Kek yang tengah mengobservasi mayat Kenan. Singh mengatakan bahwa darah dari 47 anak itu tidak akan membuat mereka kebal permanen. Maka dari itu, ia ingin kembali bereksperimen dengan sumsum tulang belakang mereka, yang merupakan sumber penghasil sel darah merah. Namun jika hal itu dilakukan, maka 47 anak itu akan mati. Di dropship, Griff tengah bersiap untuk menghentikan pendarahan di kaki Lincoln. Octavia keluar mengambil air untuk Lincoln, namun ia bertemu dengan Nico. Nico mengatakan bahwa Grounder akan segera menyerang jika kawanan Octavia tidak segera pergi. Nico ingin menyelamatkan Octavia karena Octavia telah menyelamatkan nyawanya dari Reaper. Mereka lalu masuk ke dropship yang kemudian disambut dengan todongan senapan dari Bellamy. Octavia menjelaskan bahwa Nico adalah teman Lincoln dan seorang penyembuh. Bellamy lalu mempersilahkan Nico untuk membantu Lincoln. Bukannya menyembuhkan Lincoln, Nico malah berniat menyudahi penderitaan Lincoln dengan membunuhnya. Untungnya, Griff berhasil menghentikan Nico sebelum ia memberikan ramuannya. Nico lalu menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lincoln adalah membunuhnya. Finn kemudian datang mengabarkan bahwa warga yang lain segera pergi dari camp. Nico yang dendam kepada Finn langsung menyergamnya. Bellamy hendak menembak Nico namun dihalangi oleh Octavia. Griff bertindak menyentrum Nico. Octavia lalu menyadari bahwa Lincoln berhenti bernapas. Griff segera membantu Lincoln dan membuat jantung Lincoln kembali berdetak. Nico terheran-heran karena Lincoln yang sudah mati bisa kembali hidup. Griff mempunyai ide untuk menghentikan penyerangan Grounder. Griff lalu menemui Finn dan mengajak Finn ke camp setelah berhasil menyelamatkannya. Finn mengatakan bahwa meskipun Griff berhasil menyelamatkan Lincoln, Lincoln tidak akan kembali seperti semula, karena apa yang telah ia lakukan akan terus bersamanya. Griff menjawab bahwa yang terpenting adalah Lincoln berhasil diselamatkan. Di Monwither, Monty, Jasper, Harper, dan Miller tengah berusaha membobol ruang kerja Wallace. Di sana keempat orang itu membagi tugas untuk mencari informasi mengenai Monwither. Monty menemukan laptop Wallace yang dilindungi kata sandi. Monty kembali bekerja untuk membobol laptop tersebut setelah berhasil membobol pintu ruang kerja Wallace. Griff dan Finn telah kembali ke camp. Griff segera menjelaskan kepada Abby bahwa selama ini mereka tidak bisa bernegosiasi dengan Grounder, karena mereka tidak memiliki hal yang Grounder itu butuhkan. Griff menjelaskan ancaman terbesar Grounder adalah Reaper dan dia bisa mengatasi ancaman Grounder itu untuk menghentikan peperangan. Mereka lalu melanjutkan diskusinya di dalam camp. Karena melihat kawanan Grounder mulai mendekat ke camp, terlihat dari obor yang mereka bawa dari kejauhan. Di dalam, Jahat tidak percaya apa yang Griff jelaskan dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawa semua orang untuk ketidakpastian. Tapi kelihatannya Abby tertarik dengan ide Griff dan Finn. Karena tidak mau mengorbankan nyawa orang-orangnya, Jahat lalu mencabut wewenang dari Abby dan memerintahkan Birney dan Miller untuk menjebloskan Abby, Finn, dan Griff ke dalam penjara. Perintah itu langsung dipatahkan oleh Abby yang memerintahkan Birney dan Miller untuk memasukkan Jahat ke penjara. Abby menjelaskan bahwa ia mempunyai keyakinan kepada Griff putrinya. Setelah kepergian Jahat, Abby berniat untuk mengutus penjaga pergi bersama Griff menemui pemimpin Grounder. Namun Griff menolaknya karena para Grounder itu akan melihatnya sebagai ancaman. Griff akan pergi sendiri sementara Finn akan membawa Abby ke dropship menangani Lincoln. Beralih ke Monty dan Miller yang berhasil menemukan sesuatu. Monty berhasil membobol laptop Wallace dan menemukan foto-foto orang Doar yang masih hidup. Adegan kembali memperlihatkan Griff yang tengah dikawal menuju camp pemimpin Grounder yang ada di sekitar campnya. Di dalam, Griff segera mengajukan penawaran kepada Lexa yang didampingi oleh Indra.
Griff menjelaskan bahwa ia dan kawanannya akan membantu kawanan Grounder untuk menyerang Mount Wither bersama karena ratusan Grounder juga ditahan di sana. Griff juga mengatakan bahwa Grounder itu akan dimanfaatkan menjadi obat di sana. Griff pun mengatakan bahwa ia sebelumnya adalah tahanan di sana, namun ia berhasil kabur bersama Anya. Indra menyanggah perkataan Griff karena tidak ada yang bisa kabur dari gunung sebelumnya. Dan lagi Anya sudah tewas dalam kebakaran sebelumnya. Griff lalu mengeluarkan barang milik Anya sebagai bukti dan memberikan barang itu kepada Lexa yang merupakan orang kedua Anya. Indra berusaha meyakinkan Lexa bahwa barang yang dibawakan Griff belum tentu kepunyaan Anya. Lexa meminta Indra diam dan menjelaskan siapa Anya kepada Griff. Griff lalu menjelaskan bahwa sebelum Anya mati, ia berniat untuk menyampaikan pesan kepada Lexa untuk bekerja sama dengan kawanan Griff dalam menyerang Mount Wither. Setelahnya, Griff mengajukan penawarannya bahwa ia bisa mengubah Reaper menjadi manusia kembali karena orang-orang Lexa akan dirubah menjadi Reapers oleh orang gunung. Griff juga menceritakan keberhasilannya terhadap Lincoln. Indra yang merasa hal itu mustahil geram kepada Griff dan langsung mendekatinya berniat membunuh Griff. Lexa menghentikan itu dan meminta Griff untuk menunjukkan Lincoln sebagai bukti bahwa Griff memang bisa mengubah Reaper menjadi manusia. Di tempat yang berbeda, Gek membawa Wallace untuk keluar melihat bumi. Setelah mendapat perawatan yang sama, Gek dan Wallace bisa kembali keluar dan melihat pemandangan bumi. Setelah beberapa saat, Gek mengajak Wallace untuk kembali masuk dan melanjutkan eksperimen mereka untuk bisa bertahan hidup di bumi dengan mengambil sumsum tulang belakang 47 anak yang ada di sana. Namun Wallace menolak hal itu. Wallace lalu pergi meninggalkan Gek. Finn datang ke dropship membawa Abby. Abby langsung bergerak untuk menolong Lincoln. Sepertinya mereka harus bergerak cepat karena Griff bersama Lexa dan anak buahnya sudah berangkat menuju dropship untuk menemui Lincoln. Setelah menyuntikkan obat ke tubuh Lincoln, Lincoln tidak merespon obat itu dan malah jantungnya berhenti berdetak. Abby lalu memompa jantung Lincoln dengan tangannya berharap Lincoln masih bisa diselamatkan. Di lain sisi, Griff dan kawanan Lexa telah sampai di dropship. Sementara Abby nampaknya tidak berhasil menolong Lincoln. Griff dan kawanan Lexa telah masuk dan melihat Octavia yang tengah menangisi Lincoln yang terbujur tak berdaya. Menyadari situasi mereka menjadi terdesak, mereka mulai bersiap untuk mengambil senjata mereka masing-masing. Benar saja, Lexa memberikan kode kepada anak buahnya untuk mulai menyerang kawanan Griff. Indra yang sudah kesetanan langsung bergerak untuk membunuh mereka semua. Mereka semua saling menodongkan senjata ke arah musuh. Griff berusaha mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya saling membunuh. Lexa menjawab bahwa Griff telah berbohong mengenai Lincoln dan telah kehabisan waktu. Abby yang memegang alat setrum secara tiba-tiba bergerak menyetrum Lincoln. Melihat setrum itu mampu membangkitkan respon Lincoln, Griff meminta Abby untuk melakukannya lagi. Lincoln akhirnya kembali hidup. Octavia mendekat dan memanggil Lincoln. Lincoln merespon dengan berbalik memanggil Octavia yang berarti bahwa Lincoln telah berubah menjadi manusia. Lexa lalu menyimpan kembali senjatanya. Di mes Mount Wither, Jasper menghampiri Monty yang tengah berdiskusi dengan Miller. Jasper mengabarkan bahwa ia tidak melihat Harper sejak dari ruangan Wallace. Rupanya Harper sedang dijadikan korban eksperimen oleh Dr. Singh dan Kay. Di camp Lexa memuji keberhasilan Griff menyembuhkan Lincoln. Lexa lalu mengatakan bahwa perdamaian mereka dimulai setelah kematian Finn. Griff kembali ke camp Alpha dikawal 2 Grounder berkuda. Kedatangan Griff disambut oleh Bellamy dan Finn. Griff lalu menarik Finn menjauh dari gerbang dan mengatakan bahwa ia tidak seharusnya di sana. Abby lalu memeluk Griff diiringi oleh warga di sana yang mulai menggerumuni Griff. Semua orang menantikan kabar dari Griff mengenai perdamaian yang ia tawarkan kepada Grounder. Griff lalu menjelaskan bahwa mereka menerima perdamaian yang ditawarkan jika Finn diserahkan kepada Grounder itu. Raven dan Bellamy tidak percaya dengan itu.
Sementara Finn menyadari bahwa itu adalah hukuman yang harus ia terima setelah membantai salah satu campgrounder. Kericuan terjadi karena para warga di sana bersedia mengorbankan Finn demi keselamatan mereka. Sementara teman-teman Finn tentu tidak akan melakukan hal itu. Raven bahkan beberapa kali memukuli orang-orang yang menyalahkan Finn atas kebocoran oksigen yang terjadi 1 tahun yang lalu, yang membuat mereka kehilangan pasokan oksigen untuk 3 bulan. Adegan lalu beralih ke kilas balik masa lalu Finn. Setahun yang lalu saat Finn tengah menemani Raven belajar untuk ujiannya. Finn lalu menanyakan sesuatu apa yang Raven inginkan untuk ulang tahunnya nanti. Raven menjawab bahwa selain ingin lulus ujian, ia juga ingin bisa keluar agar tidak selamanya terkurung di stasiun The Ark. Finn lalu memberikan sebuah kejutan kecil berupa kalung dengan miniatur burung gagak sebagai bandulnya. Kembali ke masa sekarang di mana Bellamy dan Griff menemui Finn yang tengah duduk bersama Murphy. Keduanya mengatakan bahwa saat itu mereka telah memperkuat pertahanan mereka dan meminta Finn untuk masuk ke koridor B. Finn mengatakan bahwa ia tidak ingin bersembunyi, namun Griff menyanggahnya karena saat itu yang terpenting adalah mengamankan Finn. Bellamy lalu mengajak Finn masuk sementara Griff berniat untuk menemui Lincoln. Murphy bangkit dan bertanya apa Griff mempunyai tugas untuk Murphy. Griff memberi tugas Murphy untuk menjauh darinya. Griff nampaknya kesal kepada Murphy karena tidak bisa menghentikan Finn saat Finn membantai campgrounder. Tidak terima disalahkan, Murphy mengatakan bahwa Finn melakukan itu untuk mencari Griff. Griff lalu meninggalkan Murphy dan menemui Lincoln di ruang medis bersama Abby dan Octavia. Di sana Abby menanyakan cara lain untuk berdamai dengan Grounder. Lincoln mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk berdamai adalah menyerahkan Finn, karena pemimpin Grounder itu telah berbaik hati dengan menebus 18 nyawa dengan hanya 1 orang saja. Griff membela Finn dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu bukan Finn sebenarnya. Lincoln menjawab bahwa semua orang di sana sekarang memiliki seorang monster di dalamnya, dan apapun yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan. Lincoln lalu menjelaskan apa yang akan para Grounder lakukan dengan Finn. Beralih ke Abby yang menemui Raven di penjara. Abby mengingatkan Raven untuk tidak melakukan lagi apa yang telah ia lakukan sebelumnya, karena jika tidak maka Abby akan mengurung Raven selamanya di penjara. Abby lalu membebaskan Raven dari penjara. Setelah Raven pergi, Jaha yang juga ada di penjara mengatakan kepada Abby bahwa Finn adalah opsi yang mereka punya untuk mengakhiri semuanya tanpa peperangan. Abby menjawab bahwa ia tidak akan mengirim seorang anak menuju kematiannya. Griff terlihat masuk mencari Finn. Finn rupanya tengah bersiap untuk pergi. Griff lalu menjelaskan bahwa ia dan yang lain berusaha melindungi Finn, karena Finn telah berusaha menyelamatkan nyawa banyak orang termasuk dirinya. Finn lalu mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi keselamatan Griff, karena ia mencintai Griff. Ia juga berharap agar Griff memaafkannya. Griff hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin Finn pergi. Suara ramai di luar lalu membuat keduanya bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Melihat 2 orang Grounder berkuda masih menunggu di depan gerbang, disertai suara para Grounder lain yang mengatakan darah harus dibayar dengan darah, membuat Griff segera membawa Finn masuk ke camp. Setelah itu Griff menguatkan Abby yang kemudian menemui 2 Grounder di gerbang. Abby mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan Finn dan siap berperang jika itu yang harus terjadi. Kedua Grounder itu pergi disusul dengan perintah Bellamy yang meminta semua penjaga waspada dan mengawasi setiap pergerakan dari hutan. Tidak berselang lama, Ken datang dari hutan dan mengatakan bahwa ia bisa mengulur waktu sedikit lebih lama untuk mereka. Adegan berlanjut saat Ken berdiskusi bersama Abby dan Jaha yang masih berstatus tahanan. Ken menyarankan agar Finn diadili sendiri oleh kawanannya daripada harus diserahkan kepada Grounder. Seperti yang diketahui bahwa hukuman dari Grounder akan menjadi siksaan yang sangat keji untuk Finn. Saran dari Ken sepertinya lebih baik. Singkatnya, diskusi mereka selesai dan Abby disambut oleh Bellamy dan Raven.
Keduanya memberondong Abby dengan pertanyaan dan Abby hanya menjawab bahwa ia dan yang lain masih berusaha mencari jalan keluar. Setelah Abby pergi, Bellamy mengatakan kepada Raven bahwa mereka akan memberikan Finn kepada Grounder. Adegan beralih ke masa lalu Finn saat Finn mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raven dan menanyakan ujian Raven. Raven menjawab bahwa ia berhasil lulus dengan nilai sempurna, namun ia gagal untuk menjadi Space Walker karena tidak lulus tes fisik. Hal itu sepertinya membuat Raven sedih. Kembali ke masa sekarang di mana Bell menghampiri Finn dan mengajak Finn untuk pergi. Bellamy menjelaskan bahwa Dropseed adalah tempat yang aman bagi Finn. Jika Dewan memutuskan untuk memberikan Finn, mereka akan berangkat bersama Raven juga, dan jika pergi mengendap-endap, mereka pasti akan berhasil sampai ke Dropseed. Seorang pria datang dan berusaha menghakimi Finn, namun segera diatasi oleh Bellamy. Griff lalu membawa Finn untuk segera pergi. Di masa lalu, terlihat Raven menemui Finn yang kemudian memberikannya hadiah ulang tahun. Rupanya Finn memberikan kejutan kepada Raven berupa sebuah baju luar angkasa untuk Raven pakai keluar dari stasiun The R. Meskipun hal itu bisa membuat mereka dalam masalah, namun Finn meyakinkan Raven bahwa ia telah mengatur semuanya sehingga akan aman untuk Raven jalan-jalan keluar. Beralih ke Abby dan Ken yang menemui Lincoln bersama Octavia. Abby menanyakan penawaran yang akan ia bawa kepada pemimpin Grounder, yaitu mengadili Finn sendiri dan memasukkannya ke dalam penjara. Lincoln mengatakan bahwa jika pemimpin Grounder itu setuju, ia akan dibunuh oleh anak buahnya karena bersikap lemah. Abby lalu mengatakan bahwa jika Indra menghalangi Lexa untuk mengambil keputusan, maka ia akan berbicara langsung dengannya untuk setidaknya menunjukkan rasa empati mereka kepada Grounder yang telah kehilangan banyak orang. Di hutan, Finn dan Griff berjalan menuju Dropseed sambil mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Griff menenangkan Finn dan mengatakan bahwa mereka akan segera mencari jalan keluar untuk masalahnya. Mendadak seorang Grounder datang dan memukul kepala Griff hingga pingsan. Grounder itu berhasil melumpuhkannya, dan juga sebelum akhirnya Finn menodongkan pistol yang Griff bawa kepada Grounder itu dan memintanya untuk pergi. Setelah Grounder itu meninggalkan mereka, di Dropseed, Raven melaporkan kepada Bellamy bahwa ia masih belum menemukan tanda-tanda kedatangan Finn dan Griff. Mendadak Murphy datang sebagai bantuan tambahan untuk mereka. Di masa lalu, terlihat Finn yang telah membantu Raven kembali ke stasiun The Art. Setelah puas berjalan-jalan, tiba-tiba sebuah alarm berbunyi bahwa terjadi sebuah kebocoran oksigen. Di masa sekarang, Finn sampai di Dropseed membawa Griff yang terluka. Sementara itu, Bellamy dan Murphy membantu menyelamatkan Griff. Finn sedikit menjauh dengan raut muka bersalah. Finn merasa bahwa apa yang telah ia lakukan membuat Griff dalam bahaya sekarang. Raven lalu menyusul Finn yang pergi keluar. Di lain tempat, Abby menemui Indra dan berusaha untuk berbicara dengannya. Tapi Indra telah mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Finn telah kabur. Obrolan pun tidak membuahkan hasil apa-apa karena Indra tetap pada kesepakatan awal, yaitu membunuh Finn. Di Dropship, Griff kembali sadar. Finn menyampaikan rasa bersalahnya kepada Griff. Griff menjawab bahwa apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup tidak mencerminkan siapa diri mereka sebenarnya. Tak lama, Bellamy dari luar mengabarkan bahwa ada yang datang. Rupanya para Grounder itu telah mengepung mereka di Dropship. Kembali ke masa lalu, Finn dan Raven di mana keduanya telah menyadari bahwa kebocoran oksigen dan spacewalk yang tidak sah adalah sebuah kesalahan besar. Finn lalu meminta Raven untuk melepaskan seragamnya agar Finn yang mendapat hukumannya. Setidaknya ia akan dikurung untuk beberapa bulan karena umurnya masih 17 tahun. Raven setuju dan memberikan seragam itu. Kembali ke Dropship di mana Raven mengusulkan ide gila untuk memberikan Murphy sebagai ganti dari Finn, karena Murphy juga berada di camp itu saat pembantaian. Jelas ide itu ditentang oleh Griff dan Bellamy, karena bagaimanapun Murphy tetap teman mereka. Murphy pun tidak terima dengan usulan itu karena ia ikut membantu Finn untuk menyelamatkan yang lain.
Finn lalu menghentikan ketegangan itu dengan membagi tugas kepada teman-temannya untuk mempertahankan dropship. Saat tengah mengintai di depan, mereka melihat Finn berdiri di gerbang dan mengangkat tangannya. Rupanya Finn merencanakan itu untuk menyerahkan dirinya kepada Grounder. Kembali ke masa lalu di mana Sinclair datang menghampiri Raven dan mengabarkan bahwa Raven berhasil mendapat sertifikat Zero Gravity, yang berarti bahwa ia akan menjadi legal Space Walker. Di camp Alpha, semua orang tengah menyaksikan para Grounder yang bersiap untuk mengadili Finn. Menyadari bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Dewan, Griff memberikan kode kepada Bellamy dan Raven untuk bekerjasama menyelamatkan Finn. Raven memberikan sebuah pisau kecil yang ia selipkan di lengan Griff dan berpesan agar Griff membunuh pemimpin Grounder jika ia tidak mau memberikan Finn. Griff pun bergerak menuju kawanan Grounder. Ken menahan Abby yang berusaha menyusulnya dengan mengatakan bahwa mereka harus membiarkan Griff untuk mencobanya. Setelah bertemu dengan Lexa, Griff berusaha membujuk Lexa untuk menghentikan semuanya karena Finn membantai orang-orang itu demi Griff. Griff juga mengatakan bahwa ia bersalah telah membakar 300 prajurit Lexa dan meminta untuk menukar Finn dengan dirinya. Lexa tetap pada pendiriannya, membuat Griff izin kepada Lexa untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Finn. Griff segera mencium Finn dan memeluknya. Griff juga menjawab bahwa Griff mencintai Finn juga. Rupanya sembari Griff memeluk Finn, Griff menusukkan pisau yang Raven berikan ke perut Finn. Setidaknya Finn tidak merasakan penderitaan yang harus ia hadapi jika mati di tangan Grounder. Melihat hal itu, Indra dan Grounder lain berniat untuk menyerang Griff. Namun Lexa menghentikan itu dan mengatakan bahwa semuanya telah selesai. Dari camp Alpha, Raven yang melihat itu menangis histeris. Griff menangisi apa yang telah ia lakukan dan berusaha membersihkan darah Finn yang ada di tangannya. Abby dan Ken lalu datang menghampirinya. Abby lalu membantu Griff membersihkan tangannya dan berusaha menenangkan Griff. Tak lama, anak buah Lexa datang mengatakan bahwa Lexa siap untuk berbicara dengan mereka. Setelah Lexa masuk, Lexa mengatakan bahwa warganya tidak mendapatkan keadilan karena aksi Griff. Ia lalu mengatakan bahwa untuk mendapat keadilan itu, pembunuh yang dibunuh harus dibawa ke warga Tons untuk dibakar di sana. Baru setelah itu mereka akan mendiskusikan cara untuk menyerang Mount Wither. Griff setuju meskipun Abby berusaha menahannya. Griff lalu pergi menghampiri mayat Finn dan Raven. Raven marah kepada Griff atas apa yang telah Griff perbuat. Griff menjelaskan bahwa ia dan Finn akan dibawa ke camp di mana Finn melakukan pembantaian agar mereka segera mendapat perdamaian yang mereka mau. Griff berpesan agar Raven segera memperbaiki radionya. Raven yang emosi lalu meninggalkannya. Saat para Grounder membawa mayat Finn, Griff melihat mata Finn terbuka seolah Finn masih hidup dan menatapnya tajam. Di Mount Wither, Jasper datang bersama Maya menghampiri Monty dan Miller di mes. Mereka mendiskusikan bagaimana cara untuk mencari Harper. Monty lalu mempunyai ide untuk memberi kabar ke orang-orang The Art yang lain dan meminta bantuan kepada mereka. Kawanan Sky People dan Grounder berjalan bersama menelusuri hutan. Di jalan, Griff sempat melihat Finn ada di tepi jalan memperhatikannya dengan tatapan tajam. Bellamy lalu mengajak Griff berbincang, membicarakan keputusan yang telah mereka ambil. Griff sadar bahwa Bellamy masih menganggap perdamaian antara kawanannya dan kawanan Grounder adalah hal yang buruk. Bellamy menjawab bahwa jika Griff bisa keluar dari gunung, maka Bellamy bisa masuk ke gunung itu dan menyelamatkan teman-temannya. Griff menyanggah ide Bellamy dan mengatakan bahwa ia tidak bisa jika harus kehilangan Bellamy juga. Sementara itu, Gustus yang menunggangi kuda di samping Lexa memperingatkan Lexa mengenai perdamaian yang telah mereka lakukan bersama Sky People. Lexa hanya menjawab bahwa Gustus harus memastikan Lexa tetap aman dengan terus melindunginya. Rupanya persatuan Grounder dan Sky People untuk menyelamatkan kawanan mereka telah diketahui oleh Mount Wither. Seorang penjaga tengah mengabarkan apa yang ia ketahui mengenai kabar itu kepada Kay.
Kang mengatakan bahwa seberapapun jumlah aliansi itu, mereka tidak akan bisa menembus pertahanan Mount Wither. Saat hari berganti malam, aliansi Grounder dan Sky People beristirahat di hutan. Bell menemani Griff yang tidur di luar tenda berdekatan dengan Grounder. Ken menghampiri Abby dan membicarakan Jaha. Ken mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan Jaha selamanya dan menyarankan Abby untuk memaafkannya. Beralih ke Lincoln yang tengah berjalan menghampiri Octavia. Indra yang lewat di belakang Lincoln berlalu sambil berkata Natrona, yang berarti pengkhianat. Lincoln lalu menjelaskan kepada Octavia bahwa kawanannya takut kepada Lincoln karena berpikir bahwa Lincoln masih seorang Reaper. Octavia menenangkannya dengan berkata bahwa Lincoln bukan seorang monster. Keesokan harinya, terlihat kawanan Grounder dan Sky People sampai di kampung Tons dan mendapat sambutan yang kurang mengenakan karena mereka dicap sebagai pembunuh. Pemimpin Tons maju dan menolak kedatangan Sky People yang telah membunuh banyak warganya. Lexa lalu meminta Gustus untuk memukuli orang itu. Griff mendekati Lexa dan memintanya untuk menghentikan itu karena jika tidak, warga Tons akan menyalahkan mereka lagi atas kematian pemimpinnya. Lexa pun menghentikan Gustus. Lexa lalu mengumumkan bahwa Sky People telah bergabung bersama mereka dan siapapun yang menentang persatuan itu akan membayarnya dengan nyawa mereka sendiri. Seperti yang Maya katakan, bahwa ia akan membantu Jasper dan teman-temannya untuk selamat. Maya membawa mereka ke ruangan seni untuk menjalankan rencana Monty. Saat Miller hendak memulai untuk menjebol tembok dengan palu, Maya mengatakan bahwa ia akan didengar oleh semua orang. Maya meminta Miller menunggu 5 detik. Benar saja, setelah 5 detik, bel berbunyi sangat kencang dan bisa menutupi suara bising Miller saat menjebol temboknya. Setelah tembok berhasil dijebol, Monty menemukan banyak kabel di dalamnya, yang berarti bahwa rencana Monty hampir berhasil. Kembali ke kampung Tons, di mana upacara pembakaran sudah siap dilakukan. Lexa mengatakan bahwa dengan api itu berarti bahwa sakit hati di masa lalu harus dilupakan. Lexa lalu memberikan obor kepada Griff, memberikan kehormatan kepada Griff untuk membakar mayat Finn dan 18 korban pembantaian Finn. Di lain sisi, Monty masih berusaha menyambungkan kabel yang ia perlukan untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang The Ark. Saat ia berhasil menyambungnya, ia mendengar suara tidak jelas yang sama seperti yang ia dengar pada kotak hitam Exodus. Jasper menyadari bahwa Mount Wither adalah dalang di balik kecelakaan Exodus. Jasper menanyakan kepada Monty apakah mereka sepenuhnya terjebak atau tidak. Monty menjawab bahwa mereka tidak sepenuhnya terjebak di dalam Mount Wither. Lexa dan Griff masih memperhatikan bekas pembakaran mayat di hadapannya. Lexa menceritakan bahwa dia juga pernah kehilangan seseorang yang berharga dan berhasil melumpuhkan rasa sakitnya dengan berhenti peduli kepada semua orang. Griff menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan yang sama seperti Lexa lakukan. Lexa lalu mengingatkan bahwa jika Griff tidak bisa, maka rasa sakitnya akan terus menghantui Griff. Malam harinya, kedua kawanan itu mengadakan perayaan atas perdamaian yang telah mereka sepakati. Ken memberikan sebotol minuman kepada Lexa. Lexa lalu mengajak Griff untuk minum bersama. Sebelum Lexa meminumnya, Gustus mencicipi terlebih dahulu minuman itu untuk memastikan minumannya. Saat Lexa dan Griff hendak meminumnya, Gustus tiba-tiba saja terjatuh dan mengatakan bahwa minumannya beracun. Hal itu membuat semua Grounder langsung bertindak. Griff berusaha menjelaskan bahwa itu bukan ulah mereka. Salah seorang Grounder lain lalu mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu dari jaket Raven. Raven membela diri dan mengatakan bahwa Grounder itu menaruhnya saat ia menggeledah Raven. Lexa geram dan meminta semua kawanan Griff untuk tetap di ruangan. Di ruang seni, Monty menjelaskan bahwa pesannya sudah tersiar namun terganggu frekuensinya. Monty mengatakan bahwa ia perlu ke pusat komando 5 menit saja, namun Jasper melarangnya karena Maya mengatakan bahwa pusat komando sangatlah berbahaya. Saat masih mencoba membereskan masalah itu, Maya datang dan mengabarkan bahwa penjaga datang. Mereka langsung membereskan peralatan mereka dan menutup kembali lubang di tembok itu dengan lukisan sebelumnya.
Sayangnya lukisan itu tidak terpasang sempurna, membuat Maya harus kembali membetulkan posisinya. Maya dibantu Jasper kembali membetulkan posisi lukisan itu hingga akhirnya penjaga datang dan mereka belum kabur dari sana. Jasper mempunyai ide dengan berpura-pura tengah mojok untuk berduaan bersama Maya. Penjaga itu lalu meminta keduanya pergi sebelum ia menangkap mereka. Keduanya pun pergi dari sana dengan aman. Masih di tempat sebelumnya, Griff menemui Raven dan menanyakan apa yang sebenarnya ingin Raven lakukan. Griff kembali dihantui oleh Finn. Griff lalu berkata kepada Finn bahwa Finn yang tidak memberi Griff pilihan dengan menyerahkan dirinya sendiri ke Grounder itu. Griff lalu pergi menjauh dari sana. Abby lalu menghampiri Griff dan berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa rasa sakit yang Griff rasakan tidak akan bertahan selamanya. Saat Abby menenangkan Griff, Griff sadar bahwa Abby berusaha menyamakan Griff dengannya. Griff marah karena menganggap bahwa Abby harusnya punya pilihan lain daripada memilih untuk membunuh suaminya sendiri. Sementara Griff tidak punya pilihan lain selain membunuh Finn. Namun pada akhirnya Griff menyadari bahwa ia dan ibunya sama-sama membunuh seseorang. Di mes, Jasper menanyakan Monty kepada Miller. Miller menjawab bahwa ia berpikir Monty ada bersama Jasper dan Maya. Rupanya Monty menyamar sebagai petugas medis yang akan mensterilkan ruangan pusat komando yang dijaga oleh seorang penjaga. Kembali ke kawanan Griff di mana Ken berusaha berbicara dengan Griff untuk menenangkannya. Ken mengatakan bahwa lebih baik mereka mencari pelaku yang menginginkan Lexa mati. Tak berselang lama, Indra dan beberapa Grounder lain datang. Indra mengatakan bahwa ia berniat membunuh semua orang di sana, namun Lexa yang pemaaf hanya meminta Raven. Setelah kematian Raven, aliansi yang mereka buat selesai dan mereka semua harus lari menjauh dari Grounder. Singkatnya, Raven telah diikat di depan semua orang. Lexa mengawalinya dengan menyayat lengan Raven disusul oleh Indra yang menyayat perutnya. Satu persatu orang bergantian menyiksa Raven. Octavia meminta Lincoln untuk menghentikan itu, namun Lincoln bukan lagi bagian dari mereka. Nico lalu menghampiri Lincoln dan mengatakan bahwa ia tidak lagi aman di sana setelah ini. Nico berniat untuk membantu Lincoln pergi dari sana. Di dalam ruangan, Griff kembali didatangi oleh Finn yang kemudian memberikan kode kepada Griff bahwa bukan Raven yang menaruh racun dalam minuman itu, melainkan gelasnya yang diberi racun. Griff yang paham lalu keluar dan menghentikan penyiksaan Raven. Griff mengatakan kepada Lexa bahwa salah satu warganya yang mencoba membunuh Lexa. Griff lalu membuktikan itu dengan meminum minumannya dari botolnya langsung dan Griff baik-baik saja. Ia mengatakan bahwa racunnya ada di dalam gelasnya. Gustus berusaha meyakinkan Lexa bahwa Griff hanya berusaha menipu Lexa. Bellamy lalu mengatakan bahwa Gustus yang melakukan itu. Dan targetnya memang bukan Lexa, melainkan aliansi yang mereka buat. Akhirnya Gustus mengakui itu dengan mengatakan bahwa aliansi yang Lexa buat itu akan membunuh Lexa. Namun Gustus menyebutnya Heda. Lexa lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Gustus di pohon. Beralih ke ruang pusat komando di mana Monty akhirnya berhasil menonaktifkan gangguan sinyal, membuat pesannya bisa tersiar dan berharap orang-orang DR akan mendengarnya. Saat Monty keluar, Cake dan orang penjaga sudah ada di depan ruang pusat komando. Beberapa langkah Monty pergi, seorang penjaga mengingatkan bahwa petugas kebersihan itu lupa untuk absen. Monty bingung harus menulis apa di lembar absen itu. Setelah ia selesai menulis dan hendak pergi, petugas itu mengingatkan bahwa data yang ia catat di lembar absen berbeda dengan laporan Monty. Menyadari ada yang janggal, petugas itu berlari menangkap Monty yang hendak kabur. Semua orang menyaksikan penyiksaan Gustus, di mana satu persatu Grounder menyayat badan Gustus. Raven menyadari bahwa jika Finn mati di tangan Grounder, maka penyiksaan itulah yang akan Finn dapat. Lexa lalu menusuk jantung Gustus sebagai akhir dari penderitaan Gustus. Malam harinya, Raven menangkap siaran dari Jasper yang mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan. Bellamy lalu mengajak Griff untuk mengerahkan aliansinya dan segera menyerang Mount Wither. Griff membenarkan bahwa saran Bellamy mengenai orang dalam memang benar karena mereka membutuhkan orang untuk melemahkan pertahanan Mount Wither dan mematikan kabut racun.
Tanpa adanya orang dalam itu, sebanyak apapun pasukan mereka tidak akan berhasil menembus Mount Wither. Griff lalu memerintahkan Bellamy untuk pergi sembari memberikan peta Mount Wither miliknya. Saat Griff berjalan menuju Lexa, ia kembali melihat Finn. Griff mengatakan kepada Finn bahwa cinta adalah kelemahan. Finn lalu pergi meninggalkan Griff. Abby datang memberikan abu pembakaran sebelumnya kepada Griff dengan harapan abu itu bisa membantu Griff berpisah dengan Finn. Griff menjawab bahwa ia telah mengucapkan perpisahan itu kepada Finn. Ia lalu kembali berjalan menuju Lexa. Di lain sisi, Monty yang kembali tersadar dan menyadari bahwa ia telah dikurung di dalam jeruji besi. Dia melihat Harper di atasnya dan menanyakan apa yang terjadi. Harper menjawab bahwa Mount Wither telah membuat 47 kandang untuk semua teman-temannya. Bellamy bersama Lincoln tengah berjalan menelusuri hutan menuju jalan masuk ke dalam gunung. Di jalan, Bellamy membicarakan banyak hal termasuk bertanya alasan Lincoln mau menolong Octavia saat Lincoln bahkan belum mengenalnya. Lincoln pun menjelaskan dengan menceritakan kisah masa lalunya. Di Camp Alpha, Indra dan kawanan groundernya tengah sampai di sana. Ken memberikan ucapan selamat datang dan meminta mereka melucuti senjata masing-masing sebelum masuk ke dalam camp. Jaha sempat memperingatkan Ken mengenai keputusan perdamaian yang mereka buat. Di dalam, Ken memulai acara di sana di depan semua orang. Seorang grounder menghampiri Murphy dan mengatakan bahwa Murphy adalah saksi pembantaian di kampung Toss. Mereka lalu terlibat keributan membuat Ken memaksa Murphy untuk meminta maaf kepada grounder itu. Murphy yang keras kepala tentu tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Hal itu membuat grounder itu memukul Murphy dan kekacauan kembali berlanjut. Beberapa orang termasuk Ken berusaha menengahi kekacauan itu, sementara beberapa yang lain ikut memanas-manasi keadaan. Di ruangan tertutup, beberapa orang grounder tengah mendiskusikan rencana bersama Griff yang dijaga oleh Birnie. Griff menjelaskan bahwa ia tengah mengirim Bellamy dan Lincoln untuk mempermudah jalan mereka masuk ke Mount Wither. Namun, Quinn, salah satu grounder di sana, tidak setuju dengan strategi Griff. Karena semakin lama mereka menunggu akan semakin banyak kawanan grounder yang terbunuh. Quinn terlibat perdebatan dengan Griff yang berakhir pada Lexa yang menghentikan mereka. Quinn berniat pergi karena menentang aliansi itu. Lexa sejenak berpikir dan mengatakan kepada Griff bahwa ia setuju dengannya. Menunggu Bellamy bukan sebuah rencana, melainkan doa yang mungkin tidak dijawab. Griff lalu pamit keluar disusul oleh Birnie. Griff berjalan di hutan seorang diri dan menyadari bahwa Quinn mengikutinya. Tiba-tiba Quinn mulai memanah ke arah Griff, membuat Griff segera berlari menjauh darinya. Di Camp Alpha, para grounder terlihat tengah berlatih bertarung. Octavia lalu mengajukan diri untuk berlatih bersama grounder itu. Namun Indra melarangnya karena hanya pejuang yang berlatih di sana. Kembali ke Griff yang masih berlari menjauhi Quinn. Ia melihat Birnie datang dan bersyukur karena kedatangan Birnie. Namun Birnie datang dengan kondisi tangan yang sudah terpotong sebelah dan berpesan kepada Griff untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jaha menghampiri Murphy dan memintanya untuk mengantar Jaha ke makam Wells. Awalnya Murphy menolak, namun setelah diberi sebuah pistol, Murphy pun bersedia. Ken tengah memantau anak buahnya berlatih dengan senapan mereka. Terlihat Pen bersama dua grounder lain memperhatikan latihan mereka. Ken lalu mencontohkan cara nembak yang tepat sebelum kemudian ia menawarkan Pen untuk mencoba berlatih senapan. Saat Pen hendak menerima senapan itu, Indra datang dan menghentikannya dan meminta mereka untuk kembali ke latihan mereka masing-masing. Indra mengatakan bahwa grounder tidak memerlukan senapan. Setelah mereka pergi, Ken mengatakan bahwa mereka tidak akan menang jika grounder tidak berlatih menggunakan senapan. Octavia lalu menyambar obrolan Ken dengan salah satu penjaga itu mengatakan bahwa menurut legenda, jika seorang grounder menggunakan senapan untuk membunuh grounder lain, orang gunung akan menghabisi seluruh desa mereka. Kembali ke Griff yang akhirnya ditangkap oleh Quinn. Griff nyaris dibunuh oleh Quinn jika Lexa tidak datang dan melemparkan pisau ke tangan Quinn. Lexa lalu menanyakan di mana penjaga Griff dan Griff menjawab bahwa Birnie dibunuh oleh Quinn.
Queen sempat mengelak, namun Lexa mengatakan bahwa pertarungan Queen telah berakhir dan mengizinkan Griff untuk membunuhnya. Tak lama terdengar suara aneh dari hutan. Lexa nampaknya paham suara itu dan menyebutnya Pauna. Lexa lalu menebas kaki Queen dan meminta mereka semua untuk lari meninggalkan Queen. Lexa, Griff, dan seorang pengawal Lexa tanpa sengaja masuk ke tempat makan Pauna. Pauna itu lalu datang dan menyerang pengawal Lexa. Griff lalu menembaki Pauna hingga terjatuh. Mereka lalu segera lari menjauh dari sana. Pauna itu terus mengejar keduanya, bahkan sempat menarik kaki Lexa. Griff menembaki Pauna itu dan berhasil mendapatkan Lexa kembali. Keduanya lalu berlindung di sebuah ruangan dan mengunci pintunya dengan pedang Lexa. Di jalan menuju makam, Jaha menceritakan apa yang ia ingat mengenai ayahnya Murphy. Ayah Murphy melakukan pencurian obat untuk merawat Murphy. Mereka lalu sampai di dropship, camp pertama Murphy dan 99 tahanan lain. Murphy kembali melanjutkan perjalanannya menuju makam Wells. Di lain tempat, Lincoln dan Bellamy telah sampai di mulut terowongan tempat Reaper bersarang. Lincoln membawa Bellamy masuk seolah membawa seorang mangsa. Kembali ke Murphy yang masih menemani Jaha di makam Wells. Murphy menjelaskan bahwa Wells tewas setelah ditusuk oleh seorang gadis 12 tahun yang dendam dengan Jaha. Murphy mengatakan bahwa jika Jaha tidak mengirim 100 tahanan ke bumi, maka mereka semua tidak akan mati di bumi. Namun, Jaha menjawab bahwa jika ia tidak mengirim mereka ke bumi, maka mereka akan mati bersama seluruh warga di Doar. Jaha mengajak Murphy untuk beristirahat di dropship malam itu. Di camp Alpha, rupanya Octavia serius saat mengatakan kepada Indra bahwa ia ingin berlatih dengan anak buah Indra. Indra yang membawa kawanannya untuk mencari makan terhenti oleh Octavia. Indra lalu memerintahkan Vio untuk memberikan apa yang Octavia mau. Vio dan Octavia pun bertarung. Meskipun berkali-kali jatuh, Octavia tetap tidak menyerah untuk bertarung. Hingga akhirnya Indra menghentikannya karena Octavia sudah tak berdaya lagi. Kawanan Groner itu lalu pergi sementara Ken membantu Octavia bangkit. Beralih ke Griff dan Lexa yang tengah berbincang. Lexa mengatakan kepada Griff bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, Griff harus bisa membuat pilihan yang sulit. Lexa merasa Griff lemah karena tidak bisa meninggalkan Lexa saat Lexa hampir menjadi mangsa Pauna. Griff mengatakan bahwa ia menolong Lexa karena ia membutuhkannya. Griff tidak mau salah satu anak buah Lexa menggantikan Lexa menjadi komandan jika Lexa tewas, karena meskipun Lexa tidak memiliki belas kasihan, setidaknya Lexa adalah orang yang pintar. Lexa menjawab bahwa jika dia mati, maka jiwanya yang akan memilih siapa yang menjadi komandan menggantikan dirinya. Obrolan mereka seketika terhenti saat Pauna menemukan mereka dan berusaha mendobrak pintu. Griff dan Lexa berlindung di samping pintu agar saat Pauna masuk mereka bisa segera keluar dari sana. Rencana itu pun berhasil dan keduanya segera melarikan diri. Di tempat lain, Indra yang menghampiri Octavia di ruang medis. Indra mengatakan bahwa Octavia adalah orang yang tidak mudah menyerah dan harus dibimbing untuk bisa menjadi pejuang yang tangguh. Indra menawarkan Octavia untuk menjadi muridnya dengan syarat Octavia mau melakukan apapun untuk itu. Octavia pun setuju dengan Indra. Sementara itu di dropship, Jaha berbincang dengan Murphy. Jaha berusaha berbaik hati kepada Murphy, namun Murphy berpikir negatif dengan kebaikan Jaha. Jaha menjelaskan bahwa semua orang pantas mendapat kesempatan kedua. Jaha juga menceritakan mengenai kota cahaya yang sempat diceritakan oleh Shina yang katanya menerima siapapun di sana. Jaha berharap saat ia berhasil menemukan kota itu, ia bisa membawa warganya hidup damai di sana. Berlanjut ke Lincoln dan Bellamy yang sudah masuk ke dalam terowongan dan tengah merancang strategi untuk masuk ke dalam Mount Wither. Mendadak Lincoln membatalkan strateginya dan berniat kembali karena mengetahui ada kelompok penjara yang datang. Bellamy menolak ide Lincoln untuk kembali karena mereka harus secepatnya sampai di Mount Wither. Keduanya kemudian berdebat hebat hingga kelompok penjara itu semakin dekat ke arah mereka. Bellamy lalu mengatakan kepada Lincoln untuk bertarung dengannya seolah Bellamy tengah berusaha kabur dari Lincoln. Karena sudah kepepet, akhirnya Lincoln pun setuju.
Saat kelompok penjara itu datang, Lincoln mengatakan bahwa Bellamy tengah berusaha kabur darinya. Salah satu dari mereka lalu memerintahkan Lincoln untuk memasukkan Bellamy. Lincoln kembali memberikan kode kepada Bellamy bahwa ia setuju dengan rencana itu. Malam harinya di Camp Alpha, Indra mempersilahkan Ken untuk makan. Begitu juga dengan Vio yang memberikan makanan kepada Octavia. Ken menghampiri Octavia dan mengatakan bahwa ia ingin Octavia menjadi mata dan telinga Ken untuk menjaga warga mereka dari Grounder. Octavia lalu meninggalkan Ken dan menghampiri Indra. Di dropship, Jaha rupanya sudah janjian dengan beberapa orang yang bersedia ikut dengannya menuju kota cahaya. Murphy menanyakan apa yang mereka lakukan. Jaha lalu meyakinkan Murphy untuk bergabung dengannya. Meskipun awalnya ragu, Murphy akhirnya menyusul mereka. Di lain tempat, Griff terbangun dari tidurnya karena mendengar suara auman fauna. Lexa mengatakan bahwa ia aman di sana. Griff mengatakan bahwa kandang itu tidak akan bertahan lama dan mereka harus segera pergi. Lexa menahannya dan menjelaskan bahwa ia salah melihat Griff yang lemah. Griff lalu teringat bahwa kawanan Grounder sudah dipenjara di dalam Mount Wither, yang berarti bahwa pasukan Grounder sudah ada di Mount Wither dan mereka hanya butuh orang dalam untuk membebaskan mereka. Lexa kembali menanyakan apakah Griff yakin dengan Bellamy, karena Lexa berharap Griff tidak salah memberikan keyakinan itu kepada Bellamy. Griff yakin bahwa mereka pasti bisa melakukan itu. Di Mount Wither, Bellamy tengah diperiksa oleh Dr. Singh, sementara Lincoln antri untuk mendapatkan dosis biusnya. Sepertinya rencana mereka sedikit gagal karena Bellamy tidak bisa melawan penjaga itu, hingga pintu ruangan tertutup meninggalkan Lincoln yang lemas akibat dosis bius yang disuntikan. Di lain sisi, Jasper dan Maya yang telah kehilangan Monty selama 2 hari. Maya mengatakan bahwa ia telah mengecek ruang panen dan tidak melihat Monty di sana. Jasper meminta Maya untuk mengecek kembali dan mencari Monty. Maya berpesan kepada Jasper untuk bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Beralih ke Abby dan Griff yang tengah menunggangi kuda bersama para Grounder. Terlihat bahwa 2 orang penjaga Mount Wither mengintai Griff dari kejauhan dan bersiap untuk menembaknya. Abby dan Griff sempat terhenti sejenak sebelum kembali menunggangi kuda itu. Saat seorang penjaga itu nyaris menembak Griff, ia terkena panah berbarengan dengan salah seorang pengawal Griff yang entah dari mana asalnya. Menyadari bahwa itu ulah orang gunung, Griff bergegas mencari orang itu. Sementara itu diketahui bahwa yang memanah penjaga Mount Wither adalah Octavia bersama Indra dan seorang Grounder lain. Indra meminta Octavia untuk membunuh seorang penjaga lain yang masih hidup. Namun Griff datang dan menahan Octavia untuk membunuhnya, karena dia bisa digunakan untuk mengetahui Mount Wither lebih jauh. Octavia lalu mengecek barang-barang mereka dan menemukan foto Griff dan Lexa yang dilingkari, menandakan bahwa mereka berdua adalah target orang gunung. Indra mengirim penunggang kudanya untuk segera mengabarkan itu kepada Lexa. Di ruang panen, Bellamy telah berada di sebuah kandang bersama para Grounder yang lain. Seorang di sampingnya yang mengetahui bahwa Bellamy adalah anggota Sky People meludahinya. Bellamy mengatakan bahwa ia dan Grounder bukan musuh lagi. Bellamy lalu sekuat mungkin berusaha untuk keluar dari kandangnya. Di lain tempat, Jasper terlihat menemui Wallace dan menanyakan keberadaan 2 temannya yang menghilang. Wallace mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai keberadaan teman-temannya. Jasper lalu menodongkan sebilah pedang ke leher Wallace dan menanyakan mengenai kebohongan-kebohongan yang Wallace sampaikan mengenai Griff, mengenai kecelakaan Maya dan kebohongan bahwa tidak ada orang langit yang selamat. Wallace lalu memutar posisinya dengan mengambil alih pedangnya dan menodongnya ke Jasper. Wallace lalu memanggil penjaganya dan memintanya untuk mencari Dr. Singh dan Kang. Wallace lalu mengajak Jasper pergi berjalan-jalan mencari temannya. Di medis, semua orang berusaha menolong Nico dan tahanan mereka, seorang penjaga dari Mount Wither. Sayangnya, nyawa Nico tidak bisa diselamatkan, membuat Indra tersulut emosi. Indra ingin penjaga Mount Wither itu bisa berbicara dengan cara disiksa. Namun Griff dan Abby menyanggah opininya.
Indra kemudian berlalu setelah mengatakan bahwa mereka orang yang lemah. Griff lalu mengatakan bahwa orang gunung itu butuh transfusi darah dari mereka. Jackson mengatakan bahwa ia akan menangani hal itu sementara Griff akan ke ruang teknis untuk menunggu kabar dari Bellamy. Sementara itu di ruang panen, Bellamy yang ribut berusaha membuka kandangnya malah mendapat sial karena ia diambil oleh petugas untuk digantung dan diambil darahnya. Maya tengah mencari Monty di ruang perawatan dengan mengecek data pasien yang ada di sana. Hingga seorang petugas bernama Lovejoy masuk dan mencari rekannya, yaitu Thorpe. Maya mengatakan bahwa Thorpe telah pergi beberapa menit lalu. Saat Lovejoy hendak pergi, monitor yang tengah digunakan untuk memantau seorang pasien berbunyi menandakan bahwa perawatan itu selesai 1 jam lebih cepat dari biasanya, membuat sebuah rekor baru. Maya lalu mengingatkan Lovejoy bahwa ia tengah mencari Thorpe, membuat Lovejoy segera pergi dari sana. Maya menyadari bahwa perawatan yang cepat itu dipengaruhi oleh darah yang dialirkan sistem itu. Maya pergi ke ruang panen dan menemukan Bellamy yang tengah digantung. Maya menyuntikkan obat ke paha Bellamy dan membuat Bellamy seketika sadar. Maya menanyai apakah Bellamy orang langit dan mengenal Jasper atau tidak. Bellamy lalu meminta Maya untuk menurunkannya. Saat Maya mulai mematikan sistem Bellamy, Lovejoy masuk dan menanyakan apa yang tengah dilakukan Maya di sana. Maya mengatakan bahwa Bellamy telah meninggal. Lovejoy lalu menurunkan Bellamy dan melepas rantai di kakinya. Bellamy langsung menendang Lovejoy, namun Bellamy kembali terdesak karena Lovejoy menodongkan pistolnya. Kericuan pun terjadi hingga akhirnya Bellamy berhasil melumpuhkan Lovejoy dibantu oleh Maya dan seorang grounder di dalam kandang. Bellamy berterima kasih kepada Echo dan meminta bantuan kepada Maya untuk melepaskan pakaian Lovejoy serta membuang mayat Lovejoy. Beralih ke Emerson, penjaga monitor yang ditahan oleh Sky People. Rupanya ide Raven untuk membuat ruangan bebas radiasi dari ruang kedap udara berhasil membantu penyembuhan Emerson. Ken dan Abby yang tengah memperhatikan Emerson mendiskusikan anak-anak langit yang masih terjebak di Mount Wither dan terancam bahaya. Keduanya berharap agar anak-anak itu segera diselamatkan. Kembali ke Bellamy yang sudah mengganti pakaiannya dengan seragam penjaga milik Lovejoy dan membuang mayat Lovejoy ke terowongan Reaper. Maya menyiapkan semua peralatan Bellamy untuk menyamar dan mengeluarkan chip pelacak dari tangan Bellamy sebelum Bellamy keluar. Bellamy lalu berpesan kepada Echo bahwa ia akan kembali dan menyelamatkannya. Bellamy lalu meminta Maya untuk mengantarnya menemui teman-temannya. Di ruang tindakan, Dr. Singh sedang melaksanakan tugasnya sebelum Wallace datang dan membuatnya seketika berhenti. Wallace memerintahkan penjaga di sana untuk mengeluarkan Monty. Jasper langsung memeluknya. Wallace pun memerintahkan penjaga untuk membawa Dr. Singh pergi. Ia juga meminta Monty dan Jasper kembali ke asrama dan berkemas karena mereka dan teman-temannya boleh pulang. Wallace meminta untuk bertemu Kay. Sementara itu di Camp Alpha, Ken berusaha menggali informasi dari Emerson. Namun usahanya nihil karena Emerson tidak memberikan informasi apapun kepadanya. Ken berpikir bahwa Emerson akan memberikan informasi jika mereka membuka pintu kedap udara itu dan membiarkan Emerson terbakar radiasi. Namun Abby tidak menyetujuinya. Saat menaiki lift, seorang pria masuk bergabung bersama Maya dan Belle. Awalnya semuanya masih aman hingga pria itu melihat Bellamy yang berdarah. Maya dengan cepat mengatakan bahwa Bellamy terkena radiasi dan meminta pria itu untuk menjauh. Di pusat kendali, Cake bersama seorang petugas tengah mengawasi Camp Alpha dan menunggu kabar dari Emerson. Mendadak datang Wallace bersama beberapa penjaga yang menanyakan ulah Dr. Singh. Wallace memerintahkan penjaga untuk menangkap Cake. Namun, penjaga itu tidak melakukan perintahnya. Cake mengatakan bahwa ia telah mengambil alih kepemimpinan dari ayahnya karena banyak orang yang ingin kembali ke bumi. Cake lalu memerintahkan penjaga untuk membawa Wallace ke ruang karantina.
Di Camp Alpha, Griff meminta Raven untuk membuat generator nada yang bisa ia gunakan untuk mengendalikan Reaper di terowongan. Octavia tiba-tiba datang dan menanyakan kabar Bellamy kepada Raven. Ia sangat khawatir karena Bellamy dan Lincoln sama sekali belum ada kabar. Tak lama, Griff dipanggil menuju ruang kedap udara. Sampainya di sana, Abby menjelaskan bahwa darah Emerson menunjukkan adanya anomali genetika yang berasal dari seseorang yang dilahirkan di stasiun The Ark. Dari informasi itu, Griff menyadari bahwa orang gunung sudah mulai menggunakan darah teman-teman Griff untuk perawatan mereka. Griff emosi dan ingin membunuh Emerson. Namun, aksinya dihentikan oleh Ken dan Abby. Di lain sisi, Maya membawa Bellamy melewati sebuah koridor sekolah anak-anak. Maya memastikan kondisi aman sebelum melewati koridor itu. Saat Maya dan Bellamy bergerak melewati koridor itu, seorang anak kecil menyapa Bellamy dan mengatakan bahwa ayahnya tengah berlatih untuk unit daratan. Saat anak itu berjalan masuk ke kelasnya, Bellamy melihat ada nama Lovejoy di belakang ransel anak itu. Bellamy mengatakan bahwa mereka hanyalah anak-anak yang tidak bersalah. Di asrama, Jasper dan Monty mengajak teman-temannya untuk berkemas dan segera pergi dari sana sebelum Residen berubah pikiran. Semua orang nampak bingung dengan apa yang Monty dan Jasper katakan, namun akhirnya mereka tetap mengemasi barang-barang mereka. Saat Bellamy dan Maya sampai di depan asrama, beberapa petugas datang dan memblokir pintu asrama membuat Jasper dan yang lain panik. Bellamy menanyakan apa yang terjadi kepada Maya, namun Maya juga tidak tahu apa yang terjadi. Bellamy lalu meminta Maya untuk membawanya ke tempat radio. Di camp, Griff menghampiri Raven dan mengatakan bahwa mereka telah terlambat karena orang gunung telah mengambil darah teman-temannya. Raven meminta agar Griff tidak menyerah dengan apa yang sudah terjadi. Ravennya tidak menyerah meskipun Griff telah membunuh Finn. Mendadak suara Bellamy terdengar dari radio mereka. Sedikit kabar bahagia untuk mereka karena Bellamy berhasil masuk ke Mount Wither. Bellamy segera mengabarkan bahwa semua teman-temannya terkurung di asrama dan orang-orang gunung mulai mengambil darah mereka. Bellamy juga menjelaskan bahwa Griff harus membuat rencana yang tidak membunuh semua orang karena banyak anak kecil di sana. Griff mengatakan bahwa yang terpenting adalah Bellamy harus mematikan kabut asam dari Mount Wither yang menjadi penghalang kawanannya. Selain itu, Griff juga meminta agar Bellamy melepaskan seluruh tahanan grounder yang ada di dalam untuk menjadi pasukan dari dalam. Bellamy lalu meminta agar Griff mencari cara untuk mengalihkan perhatian orang gunung agar tidak menyadari keberadaan Bellamy di dalam. Griff mengakhiri obrolannya lalu bergegas pergi. Rupanya Griff memanfaatkan Emerson untuk membawa pesan kepada pemimpin Mount Wither. Meskipun sempat ditahan oleh Ken dan Abby, Griff yang didukung oleh Indra dan pasukannya tetap melancarkan aksinya untuk melepaskan Emerson. Griff berpesan bahwa ia akan segera membawa pasukan ke Mount Wither, dan pasukan Grounderlah yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Griff memberi kesempatan Emerson dan yang lain untuk tetap hidup jika orang gunung bersedia melepaskan teman-teman Griff dari gunung. Tak hanya itu, Griff juga mengurangi jatah oksigen Emerson menjadi 6 jam untuk pulang ke Mount Wither. Setelah kepergian Emerson, Octavia menanyakan bagaimana Griff menyelamatkan Bellamy dengan melepaskan Emerson. Griff menjelaskan bahwa mereka mempunyai pasukan rahasia di dalam gunung, dan semakin mereka melihat kekawanan Griff, akan semakin jarang orang gunung itu melihat ke pasukan rahasianya. Bellamy adalah kunci dari segalanya, dan jika Bellamy mati, maka mereka semua akan mati. Dan film pun bersambung.